Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Ingat, tetap jaga kondisi di tengah pandemi COVID-19 ini. Ketemu lagi dengan saya, Juwariah, di Mapel Bahasa Indonesia kelas 10. Ingat, sebelum kita memulai mempelajari materi pada pertemuan ini, terlebih dahulu kita berdoa. Materi kali ini saya akan menyampaikan mengenai teks anekdot. Apa yang kalian pelajari pada pertemuan yang lalu? Masih ingat kan? Pada pertemuan sebelumnya kita bersama-sama membahas mengenai teks eksposisi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai materi yang baru mengenai teks anekdot. Yuk, kita lanjutkan. Nah, kompetensi inti yang akan kita bahas adalah kompetensi dasarnya adalah indikatornya, tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini. Kamu tahu apa itu teks anekdot? Tahu dong pastinya, aku jelasin ya. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan yang digunakan untuk menyampaikan kritikan ataupun sindiran. Kritikan atau sindiran bisa saja ditujukan pada orang penting atau tokoh masyarakat, bisa pejabat, presiden, atau mungkin artis. Mari kita simak contoh berikut ini. Dosen yang menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Gitu saja diperhatikan, Citon. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebabnya dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Udin pun kebingungan. Analisis dari contoh dosen yang juga menjadi pejabat, humor, kalimat penutup teks anekdot sebagai jawaban mengapa dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya, karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Maka tersirat yang disampaikan, kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Alasan dimasukkan sebagai teks anekdot karena selain mengandung humor, ada sindiran atau kritikan yang disampaikan. Struktur teks anekdot yang pertama abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Struktur teks anekdot. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Orientasi bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa umum. Krisis atau komplikasi, bagian dari inti peristiwa suatu teks anekdot. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Koda, penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Kita simak contoh berikut ini, buaya dan anjing versus para khalifah. Di suatu padang pasir, angin berhembus sepoi-sepoi. Langit berwarna biru cerah, menambah indahnya pemandangan pada pagi itu. Di tengah padang pasir itu, lewatlah seekor anjing yang menunggangi unta dan membawa kantung berisikan uang sebesar 67 triliun dan dikawal oleh seekor buaya. Tiba-tiba, muncullah 3 orang khalifah yang kebetulan juga melewati padang pasir tersebut. Karena kebingungan melihat 2 binatang yang membawa uang yang jumlahnya sangat banyak, ketika khalifah itu pun meneriaki dan menuduh mereka dengan sebutan maling, penyamun, dan perampok. Namun, 2 binatang liar yang diteriaki oleh 3 orang khalifah tersebut hanya melihat sekilas, lalu tampak tidak peduli dan acuh. Kedua binatang liar itu pun meninggalkan tempat tersebut, tak menghiraukan teriakan-teriakan dari para khalifah.
Analisis struktur terdapat pada kalimat, di suatu padang pasir, angin berembus sepoi-sepoi, langit berwarna biru cerah menambah indahnya pemandangan pada pagi itu. Orientasi, di tengah padang pasir itu lewatlah seekor anjing yang menunggangi unta dan membawa kantung berisikan uang sebesar 67 triliun dan dikawal oleh seekor buaya. Krisis, tiba-tiba muncullah 3 orang khalifah yang kebetulan juga melewati padang pasir tersebut karena kebingungan melihat 2 binatang yang membawa uang yang jumlahnya sangat banyak. Ketika khalifah itu pun meneriaki dan menuduh mereka dengan sebutan maling, penyamun, dan perampok. Reaksi, namun 2 binatang liar yang diteriaki oleh 3 orang khalifah tersebut hanya melihat sekilas, lalu tampak tidak peduli dan acuh. Yang terakhir kuda, kedua binatang liar itu pun meninggalkan tempat tersebut dan tak menghiraukan teriakan-teriakan para khalifah. Pada pertemuan kali ini dapat kita simpulkan bersama bahwa teks anekdot adalah teks lucu atau cerita humor yang di dalamnya terdapat sindiran atau kritikan yang ditujukan kepada orang penting. Kemudian, struktur teks anekdot meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Tugas pada pertemuan pertama ini, nanti silakan kalian membaca teks politisi belusukan banjir. Kemudian, kalian menjawab beberapa pertanyaan yang ada di Google Classroom dan mengirim melalui Google Form yang sudah Ibu cantumkan linknya di Google Classroom. Sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pemaparan pertemuan pertama ini tentang struktur teks anekdot. Kita akan bertemu lagi di pertemuan kedua mengenai kebahasaan teks anekdot. Ingat, gagal itu urusan nanti. Yang penting kita berani untuk mencoba. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.